Saudara-saudara sekalian, tantangan kita bukan hanya Palestina. Kita menghadapi tantangan di mana-mana, sebagaimana saya katakan. Tantangan ini merupakan sumber kelemahan, yaitu kemiskinan, kelaparan, korupsi, ketimpangan pendidikan, dan ketidakmampuan mengelola dan menjaga sumber daya kita masing-masing. Karena itu, tema pertemuan perkumpulan saudara-saudara tahun ini sangat benar dan sangat strategis. Good governance and strong institutions as pillars of resilience. Tanpa tata kelola yang baik, tanpa lembaga yang kuat, tanpa pemimpin-pemimpin yang jujur, pejabat-pejabat yang mengabdi kepada rakyatnya, negara tak akan pernah memiliki daya tahan, apalagi daya saing. Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen menjalankan beberapa agenda besar, mulai dari reformasi politik dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, swasembada pangan dan energi, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kami percaya solusi bagi masalah dunia dimulai dari bangsa kita sendiri. Apakah bangsa kita masing-masing berhasil mengatasi masalah internalnya sendiri? Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bisa mengurus bangsa kita sendiri, bagaimana kita mau membantu umat yang sedang dalam kesusahan? Kalau kita lemah, tidak mungkin kita bisa bantu Palestina. Bahkan suara kita pun tidak akan didengar. Suara kita didengar kalau kita bersatu dan kita kuat. Siang ini, sebelum saya tiba di forum majelis terhormat ini, saya sempat berbincang dengan sahabat saya, Sultan Brunei Darussalam. Kami bersepakat bahwa dunia Islam bisa menjadi solusi bagi dunia. Kita bisa dan kita harus menghadirkan perdamaian dunia. Karena itu, saudara-saudara sekalian, ajaran Islam adalah ajaran perdamaian. Esensi ajaran Islam adalah cinta kasih. Inilah esensi agama kita dan inilah warisan yang harus kita hidupkan kembali di tengah dunia yang sedang kehilangan arah. Tetapi walaupun kita ingin perdamaian, kalau kita lemah, mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin perdamaian. Mungkin ada pihak-pihak yang melihat kalau kita lemah, kita bisa dijajah kembali, kita bisa disuruh-suruh sebagai bangsa pion, bangsa budak, bangsa kacung. Saudara-saudara sekalian, mari kita satukan langkah. Kita hidupkan kembali semangat-semangat tokoh besar kita. Kita buktikan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. Saudara-saudara sekalian, marilah kita merapatkan barisan kita, atasi semua perbedaan kita, melangkah ke depan dalam persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam salve om, santi santi om, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu. Terima kasih. Mr. President, we invite you, accompanied by the Speaker of the House and the President of the 18th PUIC, to strike the Gendang Tabui
together as a symbolic act to mark the official opening of this prestigious conference. Thank you. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada malam hari ini, hari Rabu 14 Mei 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, membuka the 19th session of the Conference of the Parliamentary Union of OIC Member States, PUIC, and related meetings. Thank you very much. The 19th session of the Conference of the Parliamentary Union of OIC Member States and related meetings is now officially open. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we have now witnessed the inaugural session of the 19th session of the Conference of the Parliamentary Union of OIC Member States, PUIC, and its related meetings. Such a great honor to have you here, Mr. President. Thank you very much for this very precious meeting. Thank you, Mr. President, for your time. Ladies and gentlemen, as we draw this inaugural session to a close, we extend our heartfelt gratitude to excellencies, distinguished guests, and ladies and gentlemen for your esteemed presence. May this moment mark the beginning of a successful and impactful conference, advancing the shared values of good governance, strong